Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Gusti sejati ning mulya Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang sejarah salah satu waliullah, bahkan seorang habaib, seorang syahid keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini masyarakat kita, umat Islam pada umumnya telah salah kaprah memandang sejarah beliau karena terpengaruh oleh pengaruh fitnah keji sejarah yang dibuat oleh penjajah Belanda, yaitu Politik Divide and Empire. Sejarah ini berkaitan dengan salah satu waliullah, bahkan seorang habaib, yaitu Kanjeng Syekh Sayyid Hasan Ali, atau kita kenal dengan nama Kanjeng Syekh Siti Jenar. Pada kesempatan ini saya memohon petunjuk kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan. Bila yang saya sampaikan benar, itu adalah dari Allah, kasih saya Allah. Adapun bila salah, itu dari kebodohan saya sendiri. Semoga Allah mengampuni saya dan seluruh umat muslimin mengampuni saya, agar tidak memberikan hisaban kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain selain menyelamatkan sejarah beliau, karena beliau adalah salah satu masyayikh kami di Ma'atorikotul Asrar. Kanjeng Syekh Sayyid Hasan Ali atau Syekh Siti Jenar adalah seorang habaib keturunan Rasul yang termakan fitnah keji, sehingga banyak masyarakat yang menganggap beliau adalah sesat, mengaku Tuhan, mengaku Allah, meninggalkan pekerjaan syariah seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Bahkan saya bertujuan dengan membuat ceramah ini agar apa? Agar menyelamatkan juga orang-orang yang katanya bertorikoh, yang mengikuti sanad silsilah kepada Syekh Siti Jenar, namun salah kaprah. Mereka meninggalkan pekerjaan syariah seperti sholat dan sebagainya. Mereka telah jelas-jelas sindik. Selama ini yang mengatakan Syekh Siti Jenar yang meninggalkan syariat itu yang fitnah yang sangat keji. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri seorang rasul, seorang yang sempurna, seorang ahli ma'rifat yang tidak ada mengalahkan kemarifatan beliau. Jika ada orang yang menganggap bahwasannya ketika dia sampai kepada Allah lalu dia meninggalkan pekerjaan syariah adalah hak, adalah lisan, maka itu adalah sesat. Karena syariat tanpa hakikat adalah kesia-siaan, dan hakikat tanpa hakikat adalah sindik. Sedulur yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosan ya saya membuat ceramah ini. Bahkan kalau tidak salah, ceramah ini yang tidak salah yang kelima kalinya. Buat lagi yang saya tulis, yang saya sebarkan kepada terkhusus Thariqatul Asrar, yang sebenarnya yang saya kini, yang semoga bertujuan untuk menyelamatkan sejarah dan menyelamatkan para pengikutnya yang salah kaprah. Insya Allah saya akan membahas yang sesingkat mungkin, yang semoga Allah memberikan kekuatan, yang semoga ini menjadi nilai yang baik di mata Allah. Sedulur yang dirahmati Allah, Kanjeng Syekh Siti Jenar atau Kanjeng Syekh Sayyid Hasan Ali, atau dia keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah habaib, nasabnya kurang lebih adalah Syekh Sayyid Ali bin Sayyid Solih bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid
Ahmad Syekh Jalaluddin bin Sayyid Abdul Khan bin Sayyid Abdul Malik Asbaq Khan bin Sayyid Alawi Ammil Faqih bin Sayyid Muhammad Shalih bin Sayyid Ali Qali Qasam bin Sayyid Alwi Sahib Jubair bin Sayyid Muhammad Maula As-Sauma bin Sayyid Alwi Al-Muttaqin bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa Al-Naqib bin Sayyid Muhammad Al-Naqib bin Sayyid Alawi Al-Quraibi bin Iman Za'bar Al-Siddiq bin Iman Muhammad Al-Bakir bin Iman Az-Zainal Abidin bin Iman Hussein bin As-Sayyid bin Sayyid Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dalam penerangan nasab ini ada kesalahan, semoga dimaafkan. Tapi insya Allah yang tertulis kitab suluk Raden Cakralangit, sedulur-sedulur yang dirahmati Allah, saya Siti Jenar lahir atau kita 1400 di Persia. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya Said Sayyid di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar masih penghafal Al-Quran, masih berusia 12 tahun. Kemudian beliau berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah ke Malaka. Tiba di Malaka ayahnya yaitu menjadi Soleh Mufti Malaka di bawah pimpinan Sultan Iskandar Shah. Saat itu Kesultanan Malaka di bawah komando Khalifah Muhammad I Kekhalifatan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1420 Masehi, sekaligus mufti baru Daru Sayyid Solih atau ayahnya Syekh Siti Jenar kepada Syekh Samsuddin Ahmad, yaitu 1400 Syekh Solih berserta ayahnya dan istrinya pindah ke Caruban atau kenal sebaik kenal nama Cirebon. Di Cirebon Syekh Said Solih atau Syekh Siti Jenar menemui sepupunya Syekh Datuk Kafi atau Sayyid Kafi bin Sayyid Ahmad. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, ketika Syekh Siti Jenar bersama ayahnya pindah ke Caruban, ke tanah Nusantara atau kita kenal Curbar, mereka menemui Syekh Datuk Kafi, dan beliau adalah Syekh Datuk Kafi adalah mursyid Thariqah Kafi di Cirebon. Dari sanad Utsman bin Affan sekaligus penasehat agama Islam, yang pada waktu itu yang berkuasa adalah Raden Walang Sungsang atau kita kenal ada Kanjeng Syekh Cirebon, dan beliau adalah waknya Kanjeng Syekh Gunung Jati atau Sayyid. Pada waktu itu Syekh Kafi yang berusia umur 20 tahun mengajarkan ilmu Ma'rifatullah, tafsir Ma'rifatullah kepada kitab-kitab yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar muda, yaitu kitab Al-Hikam, yaitu ilmu karya Imam Ghazali, yaitu Risailah karya Imam Usairi, lalu tafsir Ma'rifatullah, lalu kitab atau Wasil karya Syekh Mansur Al-Halaj, Abu Yazid Al-Bustami, dan Kutub Al-Kutub karya Abu Yazid Al-Muttaqi. Sedangkan ilmu fikih Islam Syekh Siti Jenar muda berguru dengan Sunan Ampel. Dan saat itu ketika Kanjeng Syekh Said Hasan Ali yang mengajarkan ilmu, secara tidak sengaja kapal yang bocor, dan sepengetahuan Sunan Kalijogo yang mengambil tanah liat yang digunakan menambal perahunya, dan ternyata di dalam tanah itu terdapat cacing tanah, dan cacing tanah itu, dan waktu itu Syekh Siti Jenar sempat disihir oleh dukun itu karena seorang sihir itu mencegah Syekh Siti Jenar dakwah Islam. Dan
Waktu itu Syekh Sunan Bonang mewariskan kepada Syekh Sunan Kalijogo. Hal itu pun belum disadari, menepi di sisi pantai. Syekh Siti Jenar tidak sengaja. Beliau itu adalah rahasia Allah. Beliau menjadi cacing, menjadi syariatnya oleh dukun itu sendiri, sehingga beliau waktu itu sudah tidak langsung memberikan kewalian kepada Sunan Kalijogo. Dan dari situlah Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo menjadi murid Raden Sunan Bonang. Atau luar biasa, itu rahasia Allah. Karena mengatakan syariat Syekh Siti Jenar itu tidak perlu kalah bersama Syekh Sihir itu. Bahkan beliau menjadi seorang wali Allah. Beliau menguasai ilmu ma'rifat dari salah satu gurunya, Syed Datuk Kafi. Singkat cerita, kenapa Sunan Bonang menampilkan walian di tengah laut kepada Sunan Kalijaga? Itu sesuai dakwah baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ilmu itu aku memiliki 20 ilmu. Yang satu sudah aku sampaikan kepada kalian, yaitu ilmu syariat, yaitu ilmu akidah. Sedangkan satu yang ilmu aku sembunyikan. Sahabat berkata, wahai Nabi, bukankah ilmu itu disampaikan? Ya, betul. Itu saya minta. Lalu baginda Nabi menjawab, bila satu wadah ilmu yang aku sampaikan bukan kepada wadahnya atau teman, maka percayalah, engkau menggasak gorok kalian, yaitu memotong lehernya. Yaitu ilmu apa ini? Ilmu ma'rifatullah, ilmu tingkat tinggi, ilmu bagi orang-orang yang maqamus syahadah, yaitu orang yang ainul yakin, orang yang zuhud. Kejalanan sejarah tentang Syekh Siti Jenar menjadi fitnah oleh sejarah. Mengapa Syekh Siti Jenar itu menjadi cacing dan syariat Islam? Tiada bukti yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Yang ada adalah ketika itu Syekh Siti Jenar sedang berdakwah di sebuah daerah, yang itu berdakwah seorang abupati. Beliau sampai bertarung dengan seorang sihir, dan itu mungkin itu rahasia Allah dengan Sunan Bonang, dan juga menjadi. Lalu sejarah yang kedua, ajaran Syekh Siti Jenar, ajaran manunggaling kaula Gusti yang dipelintirkan oleh masyarakat. Syekh Siti Jenar itu adalah menurut ajaran tauhid sejati, tauhid ajaran fana wal baqo. Tidak tahu tingkatan keimanan di mana tingkatan ilmu yang ainul yakin, ilmu syahada. Makhluk yang dia lihat, tiada lihat walaupun makhluk. Beliau adalah kecintaan besar, saking cintanya kepada Allah. Beliau suka malu melihat tangannya sendiri. Beliau suka malu lihat kakinya, lihat dirinya sendiri. Dia takut, dia tidak nasrukan bahwa jauh, bahwa ia kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, saudara. Maka saya sangat sedih, banyak orang yang mensesatkan beliau karena kecintaan beliau kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Itu mari kita hati-hatilah menghukumi segala sesuatu kepada Syekh Siti Jenar. Kecintaan beliau kepada Syekh Siti, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beliau adalah sultanul aulia di zamannya. Lalu ada pelintirannya sejarah
Ya Allah. Yang akrab, dan beliau lemah abang. Lalu kesalahan yang kedua, sejalan penginteran ajaran manunggaling kaula Gusti yang diingatkan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar, tapi dipelintirkan maknanya, tidak berdasar atau ngawur, mengatirkan bahasa hakikat atau istilah. Dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan syariat, menggunakan kalimat fana wal baqa, menuju ke firman Allah, kullu syai'in ila wajhahu, yang artinya segala sesuatu akan rusak, akan binasa kecuali zat Allah yang maha agung, Gusti sejati mulia Allah azza wa jalla. Siti Jenar itu menganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baqa, tidak tahu tingkatan keimanan, di mana tingkatan yang paling puncak ainul yakin, orang yang bermaqam musyahadah, beliau yang tidak ada yang dia lihat, tidak ada makhluk yang dia lihat, yang dia lihat ada Allah, yang beliau kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa saudara. Maka saking cintanya dia kepada Allah, beliau suka malu melihat tangannya sendiri, melihat kakinya, melihat wajahnya. Beliau takut tidak kusahurkan, tidak ada kecintaan di hatinya terhadap Allah. Maka aku sangat sedih. Cintaan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat biasa. Itu saudara-saudara yang diberkahi Allah, hati-hatilah menghukumi Syekh Siti. Kecintaan beliau kepada Allah sangat luar biasa, bahwa beliau adalah sultanin aulia di zamannya, luar biasa. Menyakitkan di hati kami, beliau adalah tidak sholat, tidak meninggalkan sholat syariah, bahwa hatilah mengukui segala itu. Pemalsuan sejarah ini luar biasa saudara. Itu adalah politik.